Baik, terima kasih teman-teman, rekan-rekan media ya. Hari ini kita sebagai pelapor dari Ikatan Pers Anti Rasuah bersama Media Nasional untuk Keadilan, secara resmi saya menyatakan tindak lanjut daripada laporan kita di kementerian yang sama. Di tanggal 10 Oktober kemarin kita sudah membawa persoalan ini ke LLDT 4 Jawa Barat Banten. Ini tindak lanjutnya, saya akan kasih tahu tindak lanjut dari laporan kita yang di Bandung kemarin. Apa yang ingin ditanyakan lagi? Berarti masih sama melaporkan kampus yang ada di Depok, loh? Benar. Dan respon dari pihak kementerian seperti apa? Iya, benar. Jadi di kementerian ini sebagai bukti keseriusan kita untuk tindak lanjut daripada laporan yang sudah diterima di LLDT 4 Jabar Banten itu masih terkait dugaan adanya praktik mafia pendidikan yang disinyalir ya dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi bernama STHP Pelopor Bangsa yang beroperasi di wilayah Jawa Barat di Kota Depok. Itu tindak lanjutnya hari ini kita datang di Kementerian Kemendikti ini, teman-teman. Bang, untuk update yang ada di Jawa Barat seperti apa mungkin Bang? Tadi katanya juga sempat undang Zoom. Oh iya, jadi kita apresiasi dengan kementerian ini ya, termasuk LLDT-nya sebagai penguasa atau yang terdekat di kewilayahan itu. Di tanggal 10 kita melapor, hari ini tanggal berapa? Ya, hari ini kita sudah 14 ini kita sudah diundang. Memang dilaksanakan secara daring ya, lewat rapat Zoom. Sudah dilakukan verifikasi, berinteraksi langsung, kita diinterview, diwawancara langsung dengan pejabat terkait. Itu pejabatnya hampir semua di sana. Saya kurang hafal nama-nama beliau, tapi di situ dari kepala Pak Luman ya, Dr. Luman, nama panjangnya saya kurang tahu. Itu semua lengkap hari ini. Bukti keseriusan juga dari LLDT 4 Jawa Barat sudah diverifikasi. Kita sebagai pelapor dan tentu ada arahan-arahan apa saja yang mungkin akan kita penuhi untuk kelengkapan alat bukti dan lain sebagainya terkait laporan kita. Kurang lebih itulah tadi yang menjadi poin-poin dari pertemuan itu dari LLDT 4 itu. Tadi juga ada kabar ada Pablo Benua juga. Bagaimana? Ada Pablo Benua juga saat melakukan Zoom itu dengan orang dikti seperti apa? Apa keterkaitan beliau dengan Zoom hari ini? Jadi begini ya teman-teman, kita sebagai pelapor konsentrasi dan konsisten dengan apa substansi yang kita laporkan, seperti itu itikat baiknya. Nah, adapun tadi di situ saya melihat seperti itu, ada Pak Pablo Benua di situ, ya, kita sama-sama, tetapi kita tidak diberikan ruang langsung berinteraksi di situ. Kita ditanya oleh LLDT 4-nya dan kita jawab sebagaimana pertanyaan terkait. Pertanyaan terkaitnya apa aja mungkin Bang? Ya, jadi hal-hal pokok yang ditanyakan LLDT itu ya memang apakah pelapor mempunyai data-data dari poin yang dilaporkan ada 4 poin. Apakah pelapor dalam hal ini Pak Umar Panjaitan berkenan untuk menyerahkan apa saja yang sudah dikuasai dalam hal ini? Kita sampaikan tentu, dan kita berharap cara menyampaikan data-data dan bukti yang dimiliki oleh kita sebagai pelapor dengan cara ini. Artinya sudah ada permintaan kembali tindak lanjut dari laporan. Itu sudah diminta secara resmi dan kita akan serahkan. Seperti itu. Data-datanya apa aja Bang tadi yang diminta Bang? Data-datanya transfer juga kan yang seperti Abang bilang kemarin. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Data-data itu tentu berkaitan dengan laporan kita. Apa yang kita laporkan? Bahwasanya mafia pendidikan ini kan indikasinya itu seperti itu. Ada terjadi praktik-praktik mafia pendidikan diduga di STHP Pelopor Bangsa yang di Depok itu. Bagaimana mafianya? Tadi di ruang Dirjen juga disampaikan apabila ini tahapan-tahapan tidak dilakukan, ada yang disampaikan ya, apa jadi pejabatnya menerima kita itu bisa dikategorikan ijazah palsu. Kalau kita sih nggak bilang begitu ya, tetapi itu tadi disampaikan. Seperti itu. Mungkin begini ya Mbak ya, kita konsisten dengan substansinya dulu.
kalau soal-soal nanti ini berkembang, saya kira saya tidak berwenang untuk menyampaikan informasi itu. Tetapi ketika nanti oleh penyidik di semua lembaga yang kita sudah serahkan laporan secara resmi itu sudah 4 loh. Di Bandung 1, LLDT 4, di sini ada 3, tiga-tiganya ada suratnya ini. Nah, nanti kan akan ada forumnya ya. Nah, coba sini. Nah, ini prima. Itu keberadaan kita di sini. Jadi 4 lembaga. Dan harapan kita tentu nanti sinergitas tentunya nanti akan sendiri oleh menteri terkait bagaimana sinerginya untuk menindaklanjuti. Dan kami sebagai pelapor mengharap itu saja sebagai warga negara agar ini tidak menjadi fitnah, ya, dan ada kepastian. Karena kita juga seperti yang saya sampaikan di sana di Bandung, kita tetap harus mengacu kepada asas-asas praduga tidak bersalah. Nah, ketika disampaikan laporan secara resmi, nah tentu nanti akan ada kaitan juga tadi ditanya juga di atas tadi ya, ada ditanya juga sama Bapak Pablo Benua. Saya sampaikan hal yang sama. Ketika di saat di forumnya nanti kita akan secara lugas kita akan membeberkan. Membeberkan seperti apa mungkin, Bang? Ya. Membeberkan apa mungkin? Membeberkan data-data yang sudah diminta. Kita minta data-data. Ada data-data itu. Ya, di antaranya sesuai dengan ada 4 poin laporan kita. 4 poin tertentu yang kita sudah temukan. Jadi kita nggak mau melebar-lebar kemana-mana. Jadi kita konsisten di situ. Berarti apa juga menyerahkan bukti transfer, Bang, kepada pihak kementerian? Ya. Berapa, ada. Bang? Ya. Berapa kisarannya untuk membayar 1 buah ijazah itu, Bang? Mungkin Jadi, boleh diungkapkan secara tegas dan lugas karena kan di sini Abang mewakili masyarakat untuk kasus mafia pendidikan gitu, Bang. Mafia pendidikan. Berapa mungkin? Bukti transfer. Kebetulan bukti transfer itu kita belum serahkan. Karena Tadi kata Abang serahkan. Akan kita serahkan dan sudah diminta secara resmi oleh LLDT 4 Jawa Barat. Kalau di kementerian ini kan baru hari ini masuk. Nanti kalau diminta akan kita serahkan. Pasti kita serahkan. Nah, kalau untuk menjawab media, kembali lagi saya sampaikan, ini disinyalir kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Kalau dari temuan yang kita dengar itu jumlahnya itu signifikan. 10 juta dah. Kita main tebak-tebakan harganya sampai saya dapat harganya berapa? Ya. 10 juta ada katanya. Ini aja lah ya, supaya ajuan kita ini tetap pada ininya ya, nilai-nilai itu kita hormati saja. Nanti ada tepat 10 juta ada. Yang pasti dari data-data yang sudah kita kuasai, kita punya secara hukum itu terjadi diduga praktik mafia pendidikan. Ada